Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Fahad Rizky dari kelas 11 MS1 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fluida dinamis yang berlandaskan pada teori penerapan hukum Bernoulli pada teorema Torricelli atau laju efflux. Nah, teman-teman, praktikum yang akan saya lakukan ini bertujuan untuk menentukan kecepatan pancaran air pada wadah yang bocor. Teman-teman penasaran? Tetap saksikan video ini. Teman-teman, sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui dulu contoh dari teorema Torricelli ini, yaitu pada botol yang bocor. Teman-teman, pada gambar ini bisa kita lihat jarak antara dasar botol ke lubang itu dilambangkan sebagai H1, sedangkan jarak dari lubang ke permukaan air itu dilambangkan sebagai H. Nah, untuk mencari kecepatan pancaran air yang bocor dapat kita rumuskan sebagai V sama dengan akar 2GH, atau kecepatan sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi bumi dikali dengan jarak lubang ke permukaan air. Sedangkan untuk mencari jangkauan terjauh secara teoritis dapat dirumuskan sebagai X sama dengan 2 akar H dikali H1, atau jarak terjauh sama dengan 2 akar jarak lubang ke permukaan air dikali dengan jarak dasar botol ke lubang. Alat dan bahan. Langkah kerja. Teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat titik-titik pada botol ini dengan jarak masing-masing 5 cm sebanyak 4 buah, dan kita tandai dengan spidol menggunakan penggaris. Nah, di sini saya menandai untuk batas meletakkan airnya yaitu pada ketinggian 25 cm dari dasar botol. Seperti ini. Teman-teman, selanjutnya kita akan membuat lubang pada titik-titik yang telah kita tandai tadi menggunakan solder. Tiap lubang yang kita buat harus memiliki diameter yang sama ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita tutup tiap-tiap lubang ini menggunakan lakban. Seperti ini. Tema hiasan praktikum kali ini adalah kantor PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Praktikum pertama. Teman-teman, kita akan membuka lubang bagian paling atas. Teman-teman, waktu yang dibutuhkan yaitu 1 menit 15,9 detik. Praktikum kedua. Teman-teman, kita akan membuka lubang tertinggi kedua. Praktikum ketiga. Teman-teman, kita akan membuka lubang yang memiliki ketinggian terendah kedua. Teman-teman, waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit 30 detik. Praktikum keempat. Teman-teman, kita akan membuka lubang yang berada di ketinggian terendah.
dapat dilihat teman-teman, waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit 44,1 detik. Praktikum kelima. Teman-teman, kita akan membuka keempat lubang pada botol ini. Nah teman-teman, untuk yang terakhir, lubang yang terakhir atau yang paling bawah membutuhkan waktu 2 menit 7,8 detik. Mari kita lanjut ke pengolahan data. Teman-teman, pada tabel hasil pengamatan dapat dilihat adanya variabel lubang, waktu, ketinggian lubang dari dasar, jangkauan terjauh percobaan, dan jangkauan terjauh secara teoritis. Pada lubang yang pertama, yaitu yang memiliki ketinggian dari dasar tertinggi yaitu 0,20 meter, air dapat habis dalam waktu 75,9 sekon dengan jangkauan terjauh percobaan sebesar 0,14 meter dan jangkauan terjauh secara teoritis yaitu 0,20 meter. Pada lubang yang kedua, yang memiliki ketinggian lubang dari dasar 0,15 meter, air dapat habis dalam waktu 124 sekon. Jangkauan terjauh percobaannya yaitu 0,22 meter dan jangkauan terjauh secara teoritis 0,10 akar 6 meter. Pada lubang yang ketiga, dengan ketinggian 0,10 meter, air dapat habis dalam waktu 150 sekon. Jangkauan terjauh percobaannya yaitu 0,25 meter dan jangkauan terjauh secara teoritis yaitu 0,10 akar 6 meter. Dan pada lubang yang terpaling bawah, yaitu lubang yang keempat dengan ketinggian lubang dari dasar sebesar 0,05 meter, air dapat habis dalam waktu 164,1 sekon dengan jangkauan terjauh percobaan 0,125 meter dan jangkauan terjauh secara teoritis 0,20 meter. Mungkin teman bertanya-tanya, kenapa ya jangkauan terjauh percobaan berbeda dengan jangkauan terjauh teoritis? Nah teman-teman, hal ini diakibatkan adanya perbedaan diameter botol dan juga perbedaan diameter lubang antara percobaan yang dilakukan secara teoritis yang menghasilkan rumus tersebut dan dibandingkan dengan percobaan yang telah saya lakukan. Nah, kemudian teman-teman dapat kita lihat di sini jangkauan air terjauh yaitu pada lubang ketiga. Nah, namun mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa sih bukan lubang yang paling rendah? Karena kan memiliki daya tekan dan kecepatan yang lebih besar dibandingkan lubang-lubang di atasnya. Nah, teman-teman, hal ini diakibatkan ketinggian lubang yang rendah sehingga pancaran air yang keluar tidak cukup untuk mencapai jarak yang lebih jauh dibandingkan lubang-lubang di atasnya. Teman-teman, setelah kita mendapatkan data dari hasil praktikum sebelumnya, kita dapat menghitung kelajuan atau kecepatan air yang bocor. Seperti yang telah saya jelaskan di awal video, rumusnya yaitu V sama dengan akar 2GH, atau kecepatan sama dengan akar dari 2 dikali gaya gravitasi bumi dikali dengan ketinggian lubang dari dasar. Nah, pada lubang yang pertama dengan ketinggian lubang dari dasar yaitu 0,20 meter, didapatkan kecepatan air yang bocor sebesar 2 meter per second. Pada lubang yang kedua dengan ketinggian lubang dari dasar yaitu 0,15 meter, didapatkan kecepatan air yang bocor yaitu 1,732 meter per second. Pada lubang yang ketiga dengan ketinggian lubang dari dasar 0,10 meter, didapatkan kecepatan sebesar 1,414 meter per second. Sedangkan pada lubang dengan ketinggian dari dasar yang terendah yaitu lubang keempat dengan ketinggian 0,05 meter, kecepatan aliran air yang bocornya yaitu 1 meter per second. Kesimpulan. Teman-teman, dari praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya, kita dapat mengambil 4 kesimpulan dari praktikum fluida dinamis penerapan hukum Bernoulli dengan teorema Torricelli ini. Yang pertama, kecepatan air yang bocor dipengaruhi oleh ketinggian lubang dan gaya gravitasi bumi. Semakin rendah ketinggian lubang dari dasar botol atau wadah, maka kecepatan akan semakin besar. Maka dapat kita simpulkan, lubang keempat memiliki kecepatan terbesar, sedangkan pada lubang yang pertama memiliki kecepatan yang paling kecil. Nah, yang kedua,
Perbedaan ketinggian lubang menyebabkan perbedaan tekanan yang diterima oleh tiap lubang. Tekanan terbesar terjadi pada lubang dengan ketinggian terendah dari dasar botol atau wadah, yaitu lubang keempat. Nah, poin yang ketiga, perbedaan hasil jangkauan air terjauh pada praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya dengan penghitungan secara teoritis itu disebabkan oleh perbedaan diameter lubang dan juga diameter botol yang digunakan saat praktikum sebelumnya, yang pada akhirnya memengaruhi tekanan dan kecepatan air yang dihasilkan, sehingga memengaruhi jarak jauhnya jangkauan air yang dipancarkan. Kemudian yang keempat, jangkauan air terjauh terdapat pada lubang ketiga. Lubang dengan ketinggian terendah tidak dapat mencapai jangkauan yang terjauh karena aliran air membutuhkan ketinggian untuk dapat memancar lebih jauh. Sehingga karena ketinggian dari lubang yang keempat ini yang terendah, maka jarak pancaran lebih kecil dibandingkan lubang-lubang yang ada di atasnya, walaupun kecepatannya lebih besar dibandingkan lubang-lubang yang ada di atasnya. Teman-teman, itulah tadi praktikum fluida dinamis yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis.